Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan ini, channel yang berusaha nguri-nguri kebudayaan Jawi. Kali ini tentang ilmu petung Joko Jangkep, petung yang lebih tua daripada petung Primbon, petung yang mampu menggambarkan laku perkawinan tiap 2,5 tahun sekali, sehingga gambaran laku perkawinan yang akan dijalani terlihat sangat jelas dan tegas. Petung ini adalah petung yang berkembang di masyarakat Islam Aboge. Ya, oleh karena itu saya sampaikan salam untuk semua sedulur semua yang aliran Aboge yang ada di seluruh Nusantara. Saya termasuk orang yang lahir dan besar dari kampung Aboge. Mohon izin untuk membacakan petung Joko Jangkep. Baik, kali ini saya akan bacakan petung untuk pasangan Selasa Pon dan Sabtu Kliwon. Bagaimana laku perkawinan ini? Selasa Pon itu neptunya 10, sedangkan Selasa Kliwon itu neptunya 17. Apa yang terjadi ketika neptu 10 dan 17 ini bertemu? Siap-siap yang akan menikah, silahkan diperhatikan lalakon hidup yang akan jenengan jalani. Sedangkan yang sudah menikah, supaya fair, silahkan petung ini diuji. Ya kan begitu, biar fair. Baik, saya mulai pada jangka yang pertama. Jangka yang pertama itu usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Pasangan Selasa Pon dan Sabtu Kliwon ini mendapatkan angka pitung Jisong Jitu Ro Sertu. Tiba pitung pitu. Pitu itu apa artinya? Pitung jatuh angka pitu itu penafsirannya, angka 7 itu dalam tafsir petung Joko Jangkep itu adalah rezeki berada di tempat jauh. Rezeki berada di tempat jauh. Hati-hati salah menafsirkan ya. Bukan rezeki menjauh. Rezeki menjauh itu jadikan disiri rezeki. Boten. Ini rezeki berada di tempat jauh. Artinya apa? Ada proses panjenengan harus mengambil rezeki. Dan wilayahnya ini biasanya batasannya adalah sampai luar kota. Tidak di dalam kota sendiri. Nanti mungkin ada masa-masa di mana panjenengan harus pindah rumah untuk mengikuti rezeki, mengikuti pekerjaan dan sebagainya. Bisa panjenengan laju setiap hari ataupun seminggu sekali pulang dan sebagainya. Atau bahkan begini, harus setiap hari jenengan muter-muter. Ya, misalkan begini, panjenengan dalamnya di Nganjuk, Jawa Timur ya. Lah jenengan tiba-tiba dapat tugas baru. Dulunya bekerja di perusahaan, tapi perusahaan bagiannya administrasi dalam. Sekarang jenengan dioper ke wilayah marketing. Maka mau nggak mau panjenengan harus muter-muter luar kotanan, muteri Bojonegoro, muteri Madiun, ya, dan area-area sekitar sampai ke Kediri dan sebagainya. Itu termasuk pitung 7. Atau begini, suami panjenengan itu tentara angkatan laut, tinggalnya di Surabaya, ya, di markas besarnya di Surabaya sana. Tiba-tiba dapat tugas untuk membantu Lanal Semarang, ya, jadi pindah gawean. Maka bisa jadi suaminya panjenengan karena di sana sudah ada rumah dinas, suaminya yang pergi ke Semarang seminggu sekali pulang, atau justru pindah juga panjenengan bersama anak istri pindah ke Semarang. Itu juga pitung 7. Atau gambarannya begini, panjenengan tinggal di Kediri, Juragan Lombok, ya, dilalai jenengan dapat tender proyek untuk mendatangkan lombok 1 ton setiap minggu dari Kediri, berangkat tengah malam, ngebut dengan truk nguer plat AG, Lowayu sampai Jakarta seminggu sekali. Itu juga termasuk pitung 7. Karena apa? Rezeki di tempat jauh. Perkara panjenengan mau pindah atau panjenengan mau melaju atau sebagainya, itu urusan nanti. Ya, tapi rezekinya di sana. Dan ciri-cirinya ini saya beritahukan, pada saat jatuh pitung pitu, ini di usia 0 sampai 2,5 tahun ya untuk pasangan ini. Jika panjenengan tidak keluar kota, citenani biasanya rezekinya rada seret. Maka siap-siaplah untuk mencari proyek di luar kota. Ya, ini untuk Sabtu Kliwon dan Selasa Pon pada awal perkawinan. Jangka yang pertama. Sekarang jangka yang kedua. Jangka yang kedua itu usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Pasangan ini dapat angka pitung Jiji Jiluro Serno, tipe pitung songo.
songo itu pitung apa maksudnya? Pitung songo adalah pitung rezeki gede. Ya, ini pitung paling besar dalam pitung Jawa jangka pitung Jawa itu pitung songo. Artinya apa? Akan didapatkan rezeki sangat besar untuk pasangan ini. Diingat-ingat usianya 2,5 sampai 5 tahun, rezeki gede akan datang. Nah, rezeki gede itu bentuknya apa? Kalau zaman dulu sampai bisa ditafsirkan, kalau zaman dulu digambarkan, saking gedene rezeki nganti kuat bangun rumah. Ya, saking gedene rezeki nganti kuat bangun rumah. Itu dalam penafsiran dulu. Ya, bangun rumah itu ora enteng ya, Kang Mas Bayu. Bangun rumah itu entek akeh. Jenengan dandane talang gitu, nggak merembet kan ini. Ini butuh biaya besar. Tapi karena saking gede nih rezeki songo jenengan angsal, jenengan kuat sampai bangun rumah. Kalau sekarang sih tidak hanya bangun rumah. Di zaman biyen rikolo zaman kuno itu kan memang yang elit kan rumah ya. Kalau sekarang ya mungkin panjenengan bisa mendapatkan benda-benda yang berharga mahal yang tidak mungkin jenengan dapatkan sekali pegang. Contoh tuku mobil misalkan ya. Pokoknya hal yang harus banyak uang dan tidak bisa sekali pegang. Ya mungkin tuku tanah misalkan begitu. Atau beli apartemen. Ini kaitannya dengan itu. Hal-hal yang mahal. Akan bisa didapatkan oleh pasangan Sabtu Kliwon dan Selasa Pon. Pada usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Diingat-ingat masanya di situ. Ya ini yang sudah pernah melewati pasangan ini silahkan di cross check. Pada usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Oh lah ya mulai biyen kuat tuku ini dan sebagainya. Iya panjenengan kan lagi tiba pitung songo, pitung rezeki gede. Ya. Dan ini yang dicari banyak orang. Orang cari gaduan itu, sana kemarin itu gula itu rezeki gede dan rezeki lancar dan panjenengan mendapatkan ini. Ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pada jangka yang ketiga. Jangka yang ketiga itu usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun. Ya, jatuh angka pitunge jiro songo ro serji. Tiba pitung siji. Pitung siji itu apa artinya? Tafsirnya adalah rezeki lancar. Biar rezeki lancar gambarannya kepenak kabeh. Apa-apa yang diusahakan akan membuahkan hasil. Semua akan membuahkan hasil. Dalane gampang kabeh. Dalan ketok padang. Dalan ketok padang kabeh. Karena apa? Karena rezeki lancar, duitnya akeh. Coba nek nanti duit kabeh rak ketok buntetan bruwet, ya. Ini rezeki lancar. Rezeki datang dari segala penjuru dan tidak terduga-duga kadang. Karir juga bagus. Semua berjalan membuahkan hasil. Usaha-usaha membuahkan hasil. Dan pada masa ini banyak keinginan bisa tercapai. Nah ini akan didapatkan pasangan Selasa Pon dan Sabtu Kliwon pada jangka yang ketiga. Usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun. Akan datang pada masa itu. Baik, saya lanjutkan jangka yang keempat. Jangka yang keempat itu usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. Pasangan ini mendapatkan angka itu song tu jisong jisertu. Tiba pitung-pitu. Pitung-pitu apa? Tafsirannya sama seperti yang pertama. Rezeki berada di tempat jauh. Ada 2 kali rezeki pitu. Ini artinya ada proses mundar-mandir 2 kali ya. 2 kali artinya jangka 5 tahun ini ya. Yang pertama di awal, yang kedua ada di usia 7,5 sampai 10 tahun. Akan menghadapi situasi yang sama. Ya, moga-moga panjenengan asal proyek sing gede pas masa ini sehingga rezekinya lancar. Pitung-pitu itu pitung netral. Ya, tidak pitung negatif ataupun positif. Ini kaitannya menunjukkan bahwa ada aktivitas. Jenengan harus bahasa Inggrisnya moving, bergerak ke sana kemari. Pitung-pitu. Jadi iso lancar segini, iso biasa, iso seret juga. Makanya saya katakan rezeki pitu orang ini biasanya seret. Tadi tandanya begitu. Nah baik, sekarang jangka yang kelima. Jangka yang kelima itu 1 putaran ya. 1 jangka itu 2,5 tahun. Ketika sudah mencapai 5 itu 1 putaran. Nah pada jangka yang kelima, pasangan Selasa Pon dan Sabtu Kliwon ini mendapatkan angka pitung song lu jiro ro ser song. Tiba pitung kosong. Pitung kosong ya apa artinya? Rezeki seret. Di usia perkawinan 10 sampai 12,5 tahun. Pasangan Selasa Pon dan Sabtu Kliwon
seret rezekinya. Gambarannya seret itu bagaimana? Apa-apa yang diusahakan tidak membuahkan hasil, kalaupun membuahkan hasil, hasilnya ambiar entah kemana. Ya, ini masa sulit, masa-masa sulit, maka panjenengan pastikan bisa menyiasati, bisa disiasati, bisa dengan disarati. Panjenengan harus mensarati supaya apa? Panjenengan bisa mendapatkan kondisi enak pada saat rezeki seret. Ingat, rezeki seret itu adalah mbok-mbokane masalah. Setane masalah itu di rezeki seret. Ya, perkara kecil iso dadi kita gede, perkara sak semut dadi kita sak gajah. Ora ono apa-apa dadi pikiran dadi ruwet. Masalah kita numpuk kabeh karena apa? Rezeki seret. Hati-hati di usia perkawinan 10 sampai 12 setengah tahun ya. Ini akan panjenengan hadapi. Bagaimana solusinya? Sarati. Apakah dengan disarati petungnya bisa hilang? Atau diloncati? Boten saged. Saya ingatkan sekali lagi ya, petung tidak bisa diloncati atau dihilangkan. Jenengan akan tetap menjalani. Rezeki seret akan seret. Tetapi dengan disarati, dampaknya berkurang. Khusus rezeki seret ini unik. Uniknya pripun? Uniknya begini Kang Mas Bayu. Ketika jenengan mensarati atau menjadi itu, rezeki jenengan akan muncul. Loh, berarti orang sida rezeki seret iso dihilangi toh? Mboten, jenengan tetap hitungnya seret. Loh, jari rezeki seret nek ketiban rezeki kan berarti dadi ora seret. Nggih. Tapi awake jenengan seret walaupun ketiban rezeki. Maksudnya pripun kula jelaske. Mangke dipadosi videone ya. Videonya ada di channel ini. Cara mensyarati atau cara mensyarati petung 0, petung kosong. Ya, nanti pirsani piyambak. Tapi kuncinya ngaten. Kok iso ya rezekinya lancar tapi tetap dihitung seret? Bisa, caranya begini. Jadi badane jenengan ketika pas petung rezeki seret tetep. Lah saka ndi rezeki ku mau tekoni? Saka sumur-sumur rezeki sing jenengan damel di luar tubuh. Jadi dengan iki gawe sumur rezeki lah, sumur rezeki sing banjir. Ya bisa jenengan bisa banyak duit, tetapi badannya jenengan tetap seret. Tuh, dilihat caranya mensarati ya. Biar jenengan tahu. Ini caranya banyak dipraktikkan oleh saudara kita yang dari etnis Tionghoa. Wong Jawa dhewe mboten percaya. Padahal ini anjuran dari Al-Qur'an ada sebenarnya. Banyak yang tidak menjalani orang-orang yang muslim. Tapi saudara kita yang Tionghoa banyak melakukan ini sehingga rezekinya banyak berlimpah. Ya, petung rezeki kosong ini juga berpengaruh, bisa digunakan untuk menambah atau memperbesar kantong rezeki atau memperbanyak rezeki. Silakan dipirsani. Nah, itu adalah gambaran untuk pasangan Selasa Pon dan Sabtu Kliwon dalam satu putaran. Oke. Jadi jangkep itu hanya membaca perubahan perkawinan itu hanya 5 kali. Nah, terus selanjutnya pripun saya protes mesti ya. Nah, usianya pun 16 tahun perkawinan, 17 tahun atau 20 tahun. Pripun petungi kok mau mandetkan rolas. Caranya dilanjutke Kang Mas Bayu. Pelajari ya, caranya lanjutke. Jadi janjiannya petung perkawinan itu hanya 5 kali perubahannya. Selebihnya iki baleni. Makanya panjenengan tuh kadang-kala sering merasakan loh, kita tahu ngelakoni ini. Nggih, panjen mengulang, tapi karena situasi, waktu, dimensi yang berbeda, panjenengan ora sadar bahwa janjiannya yang jenengan lakukan itu adalah mengulang dari petung. Nah, bagaimana cara lanjut gini? Nek sing usia perkawinan 15, 20, 30 kok mandeke rolas. Nah, ibaratkan sak putaran iki Kang Mas Bayu. 0, lurus setengah, 5, 7,5, 10, rolas setengah. Iki sak putaran. Dilanjutke maneh. Berarti jenengan setunggal jangkep. Sak putaran sak jangkep. Berarti jenengan nek lanjutane berarti jangkep keloro. Dilanjutno, rolas setengah nganti 15 tahun perkawinan itu berarti pitungnya podo karo 0 nganti loro setengah tahun. 15 tahun nganti 17,5 tahun itu pitungnya podo loro setengah nganti 5 tahun. Terus ke Kang Mas Bayu, sak tekane jejuane jenengan. Nah, pada saat tahun itu, lah itulah yang jenengan dapatkan. Siap-siap untuk tahun berikutnya kan ngoten. Ya dihitung piyambak lah mosok. Kula hitung terus ya. Nanti kan ora rampung-rampung lho nek ngitung nganti sak dawa-dawane. Yeh, mekaten nggak Mas Bayu? Pitung itu dijabarkan bukan untuk menakut-nakuti jenengan, tetapi pitung itu dijabarkan supaya jenengan tahu. Dengan tahu, jenengan bisa melangkah secara setiti lan hati-hati. Tidak ada masalah, syukur-syukur panjenengan sakit mensyarati.
sehingga panjenengan bisa mulus-mulus saja dalam membangun rumah tangga dan bisa membangun rumah tangga secara sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ya, cukup sekian. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.